daripada hembusan angin yang menerpa kalian. Itu saking sukanya Rasulullah nolong orang. Rasul tuh suka banget nolong orang. Ada sesuatu yang sulit, selama Nabi bisa bantu ya jemaah, pasti Nabi bantu. Selama yang Nabi bisa bantu, pasti Nabi bantu semampunya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau membantu, ya beliau nggak minta dapat feedback balik dari orang yang beliau bantu, enggak. Kalau beliau bisa bantu, ya beliau bantu tanpa meminta feedback apapun dari orang yang pernah beliau bantu. Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa ini juga yang mendorong para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain itu saling care satu sama lain. Saling care satu sama lain. Ketika ada yang kelaparan, lalu sahabat Nabi ini datang memberinya makanan. Loh, Nabi itu punya ashabul suffah atau ahlus suffah. Jadi di belakang rumahnya Rasulullah tuh kayak ada tempat tinggal buat orang-orang yang ngaji merantau dari jauh gitu jemaah. Ya kalau gampangannya Nabi tuh datang tamu juga dari beragam macam negeri, bukan luar kota aja tapi negara. Tamu-tamunya Rasulullah itu ya ada yang dari Yaman, ada yang dari Syam, ada yang dari Uzbekistan. Tamu-tamunya Nabi itu ya macam-macam jemaah. Dari luar negeri datang. Lalu ngapain? Belajar sama Rasulullah. Ada tempat yang Nabi siapkan tuh ahlus suffah untuk mereka orang-orang yang ngaji sama Nabi, belajar sama Nabi. Ahlus suffah ini disiapin tempat sama Rasulullah SAW. Juga termasuk diantaranya mereka dibiayai hidupnya sama Nabi SAW. Jadi makannya ditanggung, minumnya ditanggung, dalam rangka nanti mereka belajar ngaji sama Nabi SAW. Wah ini ya memang luar biasa ya jemaah. Perjuangan Rasulullah SAW itu juga luar biasa, mengkader sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ini tolong menolong hadirin dalam kebaikan. Sering diulang di beragam majelis ilmu, kami mengulang kalimat yang sama. Ayo kita kerjasama, kita tolong menolong dalam kebaikan di bidang kita masing-masing. Kalau jamaah punya ilmu, bagikan ilmunya. Kalau jamaah punya harta, berdermalah dengan harta terbaiknya. Kalau jamaah punya skill, niatkan skill itu untuk menolong agamanya. Kalau jamaah punya waktu luang dan tenaga, pakai waktu luang dan tenaga itu untuk mensyiarkan agama Allah. Plus, kalau jamaah hari ini punya paket data, pakai paket data itu untuk menyebarluaskan kebaikan di media sosial. Karena jihad kita ini ada beragam macam arena di hari-hari ini. Arena jihad yang sesungguhnya ada medan pertempuran. Ada nggak terus kemudian medan jihad yang lain bagi kita, terutama bagi para kaum wanita? Kalau kaum laki-laki kan jelas ya, medan jihadnya adalah medan pertempuran. Bagi wanita ada nggak jihadnya? Jihadnya ada. Di daerah mana mereka berjihad? Di sosial media, kalau mereka mensyiarkan agama Allah itu terhitung jihad. Jihad sosmed, jihad di sosial media itu jihad. Ketika sosmedmu dipenuhi dengan kebaikan, maka itu yang nanti insya Allah di akhir hayat kita akan kita banggakan sebagai perbekalan. Jemaah kan merasanya kayak itu sedikit ya. Yang nonton taruhlah 50, taruhlah 100, 200 itu udah banyak banget kita yang nontonnya kalau misalkan update status atau apapun. Atau bahkan ada yang lebih daripada itu. 1000 taruhlah, menurut kita sedikit ya, yang lain tuh sudah sampai juta-juta. Jangan putus asa jemaah, jangan kendor dulu kalau cuma karena melihat 50-nya, 100-nya, 1000-nya. Karena boleh jadi dari 1000 yang menonton itu ada 1 orang berubah dan kita panen pahalanya sampai hari kiamat. Dan ternyata yang berubah itu adalah seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, anaknya diberikan ilmu, cucunya terus mendapatkannya, cicitnya dan seterusnya sampai hari kiamat ilmu itu terus mengalir kepada kita. Makanya kata Nabi kan, idza matal insan in qata amalu illa min thalas. Kalau anak Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, ilmun yantafa'u bihi, waladun shalih yad'ulah. Kalau kita mati semuanya terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Dari 3 ini kan yang paling murah, yang paling ringan, yang paling mudah kan menyebarluaskan ilmu, paling mudah. Punya anak, mendidik anak kan ada biaya pendidikan yang nggak murah toh, pasti. Ada modal yang harus dikeluarkan toh, pasti.
Sedekah jariah apalagi ada modal yang dikeluarkan kan sedekah jariah. Ya harta yang disumbangkan, entah itu 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta dan seterusnya. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat hari ini bisa kita sebarluasin di WhatsApp nggak? Sangat bisa. Makanya buat teman-teman, termasuk kalau di grup sahabat UIR itu kok ada video, lalu ada ajakan bareng-bareng, silahkan di-share ya kepada sahabat terbaik. Itu sebenarnya kita dikasih tawaran amal jariah terbaik dengan cara mudah. Apa kata Nabi? Ilmun yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yang ketika kita share menghadirkan manfaat itu lebih luas, sehingga ketika ada orang yang meraih manfaat dari apa yang kita sebarluaskan, kita panen pahalanya. Ini loh jamaah istimewanya ilmu yang bermanfaat. Manusia mati meninggalkan apa? Nama dan data. Hari ini manusia mati meninggalkan nama dan data di sosial media. Data terakhir yang diposting, apa story terakhir yang diposting, bagaimana profil picture terakhir yang diposting, itu selalu berpengaruh ketika orang ini meninggalkan dunia. Dipantau, dilihat, ternyata itu bisa jadi earning pahala buat kita, jariah pahala buat kita. Makanya wajib bagi kita tolong menolong. Salah satunya adalah dengan yuk bareng-bareng yuk kita bergerak dalam kebaikan. Semua punya ilmu, silahkan. Semua yang punya harta, ikut andilkan hartanya, jihadkan hartanya. Apalagi dalam Al-Quran seringkali Allah mengulang-ulang ayat ini, dan ini bentuk urut-urutan namanya jamaah. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan dua perihal. Perihal yang pertama dengan bi amwalikum. Dengan apa berarti? Dengan harta. Wa anfusikum baru dengan jiwa. Berarti jihad nomor satunya adalah dengan apa dulu? Harta, baru berikutnya dengan jiwa. Kalau jamaah membaca Al-Quran, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti nomor satu yang paling harus ditaati itu apa dulu? Siapa dulu? Allah, baru kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Wajahidu bi amwalikum, berjihad kamu dengan amwal. Amwal itu artinya harta. Jihadkan harta kalian. Wa anfusikum, serta merta jihadkan juga nyawa kalian, jiwa kalian. Jadi ilmunya terlibat, hartanya terlibat, pergerakan daripada dirinya terlihat, lalu dia juga menyumbangkan tenaga terbaiknya terlihat, skill terbaiknya terlihat. Ada orang yang selama ini menggunakan skill yang Allah berikan untuk hal-hal selain daripada Allah, apa yang Allah ridhoi, sekarang harus diganti. Skillnya harus kepada apa yang Allah cintai. Jamaah jago foto, pakai dong fotonya itu untuk mengcapture momen yang membuat orang makin rindu dengan kebaikan. Capture momen itu. Jamaah bisa edit video, pakai edit video itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, dengan saya mengedit video ini, semoga lebih banyak orang yang datang ke rumahmu, ke masjidmu, ke kajian-kajian dan seterusnya. Pakai itu terus jamaah. Jamaah yang punya skill apalagi, gak salah kok kalau jamaah punya skill desain. Lalu saya mau gimana ya ini biar ada penghijauan nih, yang hijau bagus nih, saya mau beginikan ya. Oke. Skill desain, arsitek, atau apapun profesi. Dokter, ini besok nih acara 28, alhamdulillah kita dibersamai oleh dokter dari Kudus, semoga Allah memulakan beliau. Jadi ada, atas pertolongan Allah, ada jamaah kita yang sering membersamai dalam online. Beliau seorang dokter dan beliau punya klinik, beliau punya banyak usahanya, dan besok tanggal 28 beliau dan timnya beliau mewakafkan energinya, waktunya, skillnya, dan semua karyawannya juga dibawa insya Allah ke sini untuk membersamai event besok tanggal 28 acara kajiannya.
Kita besok tanggal 28 ada ngaji sama Kodenis Slim, sama Dr. Emi, sama Ustadz Faisal Wahidina. Kita ngaji bareng. Besok juga ada periksa kesehatan gratis, dan semua yang terkait tentang kesehatan semuanya akan difasilitasi oleh jamaah dari Kudus. Dr. Fariza namanya beliau. Semoga Allah memuliakan beliau dan keluarga beliau. Beliau akan datang dan beliau mewakafkan. Nah, itu termasuk tuh jemaah. Anda seorang apa? Dokter. Anda wakafkan skill kedokteran Anda untuk menolong agama Allah. Anda seorang usahawan. Dengan hartanya Anda berjihad. Anda seorang apalagi pemimpin, dengan tanda tangannya Anda berjihad. Sebagai seorang pemimpin kan tanda tangan yang dibubuhkan di secari kertas itu sangat powerful. Intinya, ayo tolong menolong dalam kebaikan. Dalam Islam itu jangan diem aja kalau ngelihat ada potensi kebaikan. Ambil, raih. Jamaah, kalau ngelihat potensi kebaikan, sebelum kebaikan itu diselesaikan sama orang lain, jadikan diri kita yang punya saham dalam kebaikan itu. Ada bangun masjid, mumpung masjidnya belum selesai dibangun, ikut andil, masukin saham kita berapapun rupiahnya, berapapun nominal, entah 2.000, entah 1.000, entah 500 perak, masukin aja. Bismillah ya Allah, saya ikut andil nih ya Allah. Sebelum selesai, ntar kalau udah selesai, ya udah selesai gitu jemaah. Walaupun tetap ada aja mungkin listrik, mungkin pump, PDAM dan segala macamnya. Tapi kan kita eman-eman kalau kita sampai nggak punya saham dalam kebaikan itu, kan kita yang eman-eman. Kalau nggak dengan harta, dengan tenaga, nggak dengan tenaga, dengan ilmu, nggak dengan ilmu, dengan skill, dengan profesi apapun yang kita bisa, maka itu selalu bisa untuk menolong agama Allah. Coba jemaah, profesi apa yang nggak ada? Pembalap bisa nggak nolong agama Allah? Bisa. Kalau dulu saya balapan main kebut-kebutan, sekarang saya juga siap mendedikasikan skill balapan saya untuk antar jemput ustadz. Bisa kan? Pembalap nih. Saya preman. Apa manfaatnya preman buat masjid? Loh, preman buat masjid emang dikira nggak ada manfaatnya? Ada. Bagian keamanan. Ya dulu saya preman, tukang mendem, tukang mabok, tukang begini, tukang begitu. Saat dia mau kembali kepada Allah, ya udah sekarang yuk di masjid. Jadi bagian apa? Jadi bagian keamanan yang mengamankan semua berlangsungnya acara dari awal sampai akhir. Bisa nggak? Bisa. Jadi semuanya itu sebenarnya ada perannya. Jadi jangan bilang peran dakwah itu cuma perannya kiai, ustadz, ulama, alim, tokoh atau tokoh masyarakat. Bukan. Peran dakwah itu peran serta kita semua. Semua pihak itu terlibat di dalamnya. Yang membangun bangunan perannya Pak Tukang yang membangun bangunan ini sehingga terlihat tampak nyaman dihuni. Lalu dari tingginya aja ini merupakan ukuran gimana nanti sirkulasi udaranya. Karena ini ngefek loh jemaah. Tinggi 5 meter kayak gini, udara kan enak kita hirup. Rame pun tetap enak kita hirup. Asalkan pintu terbuka. Turun aja 3 meter, berasa panasnya jemaah, berasa pengapnya jemaah. Siapa yang membuat ini? Arsitek. Eksekutornya siapa? Para tukang. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang namanya baik dan takwa itu harus dibuat gimana caranya saling kerjasama, tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong di dalam keburukan, dosa dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan tolong menolong dalam bab itu jemaah. Saya mau nolong kamu deh. Dalam perkara apa? Dalam perkara riba. Ustaz tolong pokoknya. Saya siapkan ini yang namanya SK kerjaan saya untuk nolong jenengan.
Tolong dong pinjem SK-nya. Buat apa? Buat pinjem yang bau-baunya riba. Jangan dipinjemin, nggak usah dipinjemin jamaah. Untuk dalam hal kalau kita tahu dia mau berbuat maksiat, jangan ditolong, tapi malah kalau bisa hentikan. Apalagi kita tahu beliau bermaksiat, maka jangan ditolong kecuali dihentikan. Karena sejatinya perbuatan maksiat itu ada konsepnya dalam Islam, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya merintahin pada yang baik, nahi munkarnya adalah mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pembangkangan atau permusuhan. Bismillah. Alhamdulillah. Wattaqullah. Lalu Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena Allah itu sangat keras siksanya. Setelah Allah, jadi pagi ini kita dapat beberapa poin ya. Poin yang pertama, jangan sampai kebencianmu membuatmu nanti melampaui batas. Poin yang kedua, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pembangkangan atau dosa dan kemaksiatan. Lalu poin yang berikutnya, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat berat siksanya bagi mereka yang tolong-menolong di dalam bermaksiat. Jemaah misalkan nolong ya, nolong dalam kebaikan, insya Allah Allah hadirkan juga kebaikan. Tapi kalau jamaah saling tolong-menolong dalam keburukan, kalau misalkan ada seorang pengguna narkoba, saling tolong-menolong mereka berlima, misalkan satu temannya tertangkap, lalu temannya ini diinterogasi, diinvestigasi, di BAP, berita acara dan segala macam. Siapa? Kamu dapat barang dari mana? Terus ternyata satu orang yang ketangkap itu cepuin 4 temannya yang lain, sehingga 4 temannya ini terungkap identitasnya siapa, ditangkap lagi sama badan yang berwajib. Akhirnya mereka berlima ketangkep, mereka kumpul di penjara. Kira-kira mereka saling ngapain tuh? Hah? Saling berantem, menyalahkan. Bahkan bisa gelut, bunuh-bunuhan tuh dalam penjara. Wah, dasar kamu cepu, jangan bawa-bawa nama saya lah, dasar kamu begini. Bisa tonjok-tonjokan tuh dalam penjara tuh, gara-gara tolong-menolong dalam keburukan. Yang korupsi, begitu ketangkep, terus dia ngerasa, wah orang saya korupsi bersepuluh kok, masa saya doang yang ketangkap, nggak terima lah. 9-nya ada dilaporkan juga, 9 ditangkap. Begitu ketemu ngapain mereka? Saling, ketemu di sini ya, begitu. Gak mungkin, pasti mereka ribut jemaah. Itulah kalau tolong menolong di dalam ismi, perbuatan dosa, wal udwan, dan pembangkangan dan permusuhan. Makanya tolong menolong yang sesungguhnya itu ya cuma ada dalam kebaikan. Hakikat tolong menolong itu cuma ada dalam kebaikan. Gak ada tolong menolong dalam perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan mungkar, tuh gak ada. Tolong menolong itu ya dalam kebaikan. Ada orang mau ikut ngaji, nebeng ya mbak, goncengin pakai motornya. Kalau emang sejalan, rumahnya berdekatan, goncengin. Mobil kita alhamdulillah muat, pakai mobil kita juga. Ayo udah yuk ngaji bareng, bersama-sama niatkan semua karena Allah. Tuh saling tolong menolong tuh. Dan persahabatan yang dibangun karena iman, frekuensi tahan lamanya itu lebih bertahan lama daripada persahabatan yang dibangun karena perkara dunia, karena hobi fotografi. Yuk fotografer kumpul semua. Nanti kalau udah nggak hobi foto-foto lagi, selesai udah jemaah, terputus. Tapi kalau yang bertaut karena iman, Allah pun ridho atas persahabatan itu, membuat persahabatannya langgeng. Bersahabat itu kan enak kalau langgeng. Persahabatan makin lama makin nyaman. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah Al-Maidah sampai sini ayat yang kedua. Besok kita bahas ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di mana Allah berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan besok kita perinci lagi apa saja yang ada di ayat ketiga Al-Maidah. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol hadirin. Ada pertanyaan? Silakan jemaah. Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah, saking pol fahamnya luar biasa. Ada pertanyaan? Fadhol. Wujud soal? Kalau nggak ada saya yang bertanya. Apa pelajaran yang pagi ini kita dapat? Nomor 1, adil. Jangan sampai kebencian kita membuat kita melampaui batas. Yang kedua, tolong menolong itu harus atas kebaikan dan ketakwaan. Dan yang kedua, jangan tolong menolong di atas dosa dan keburukan dan permusuhan atau pembangkangan. Lalu yang ketiga, yang keempat, bertakwa kepada Allah, karena azabnya Allah sangat pedih bagi orang-orang yang saling tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita pelajari, yang dapat kita bahas. Semoga Allah memuliakan kita semua. Barakallahu fikum. Terus ada doa-doa terbaik dari kita untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, Suriah, Jordania, Syria, Libanon, dan semua tempat di mana kaum muslimin sedang berikhtiar mempertahankan agama mereka, harta mereka, kehormatan mereka, tanah air mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kemenangan dan kemuliaan Islam di tangan mereka, di tangan kita, anak cucu kita, di tangan orang-orang kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap perjuangan itu diganjar oleh Allah dengan syurga firdausnya Allah tanpa hisab. Dan semoga semua dibalas oleh Allah dengan diringankan daripada beban kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita. Dan Allah mudahkan kita masuk surga lewat jalur terbaik, jalur VVIP. Karena Nabi bersabda, talabul ilm, kata Nabi bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk surganya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami semua, wafatkan kami semua kelak wafatnya mati syahid, wafatnya di tanah suci Mekah Madinah, wafatkan kami semua wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.